Jadi menurut Mas, Gitu, Mas. kalau saya membela pemerintah salah? Oh enggak ada yang bilang salah. Bagi saya nggak ada yang perlu ditolak gitu loh. Masukannya diterima, programnya dijalankan. Programnya tetap jalan, kritiknya diterima. Ya nggak bisa. Ketimbang membangun Kopdes yang begitu besar dan megah, kenapa tidak memberikan insentif kepada petani-petani di desa? Kenapa misalnya harga beras tinggi? Nggak cuma soal harga berasnya tinggi, kan dibeli dari petani juga tinggi. Terlalu banyak kita memuji Pak Prabowo, terlalu banyak kita membela Pak Prabowo. Dia nggak tahu letak salahnya di mana gitu. Kalau satu saat nih target swasembada tercapai, tetapi Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan alam ya, apakah menurut Bang Alimuddin tetap bisa disebut ini sebuah keberhasilan? Oke, kalau saya nggak ingin memisahkan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman baik itu di Greenpeace ataupun di Kabinet Bayangan misalnya dengan apa yang menjadi cita-cita Presiden. Bagi saya apa yang disampaikan oleh teman-teman Kabinet Bayangan dan Greenpeace itu adalah sah. Itu adalah bentuk kekhawatiran dan bentuk kekhawatiran itu patut menjadi bahan evaluasi. Tapi kita juga nggak boleh mengenyampingkan apa yang menjadi harapan besar kita di tengah gejolak ekonomi dan politik global ini. Kita juga perlu menyiapkan diri. Menyiapkan diri ketika nanti tiba-tiba terjadi perang, ketika nanti tiba-tiba kita harus dihantam oleh berbagai badai dan lain sebagainya. Maka kita udah siap gitu loh. Nah, masukan-masukan dari teman-teman ini kan bagus. Itu nanti dijadikan bahan evaluasi. Oke, kalau misalnya masukannya apa nih? Kita perlu perhatikan bagian ini. Ya dimasukin ke situ. Artinya bagi saya nggak ada yang perlu ditolak gitu loh. Masukannya diterima, programnya dijalankan. Jadi win-win solutionnya adalah nggak perlu saling meninggalkan. Karena sama-sama dibutuhkan. Kita butuh pangan, kita juga butuh untuk memperhatikan lingkungan. Butuh masukan juga. Butuh masukan. Justru masukan itu kan harus dipikirkan gitu. Harus dipikirkan oleh pemerintah. Ke depannya apa yang menjadi programnya enggak hanya memperhatikan sisi apa yang menjadi cita-cita, tapi juga memperhatikan apa yang menjadi sisi lingkungan sehingga enggak bertabrakan. Jadinya yang ini pengen begini, yang itu pengen begitu, enggak bakal ada titik temu. Kalau bagi saya harapannya adalah programnya tetap jalan, apa yang menjadi kritiknya dievaluasi, disampaikan, dan itu jadi bahan untuk ke depan programnya bisa jalan dengan baik gitu. Kayak gitu. Kalau menurut Mas Iqbal itu sebenarnya masih mungkin nggak Indonesia itu mencapai swasembada pangan tanpa mengorbankan kawasan hutan ataupun rawa? Kalau kita mengorbankan kawasan hutan, atau hutan lah ya, kawasan hutan itu bahasa administratif. Kita mengorbankan hutan itu kita udah nggak bisa lagi sebenarnya. Jadi bahkan data dari Kementerian Kehutanan, kita udah nggak memungkinkan untuk mengorbankan hutan. Wilayah rawa kita sangat butuh. Kita udah nggak memungkinkan lagi mengorbankan wilayah rawa. Saat ini kita hidup bersama krisis iklim. Kita tahu ada bencana yang terjadi di Sumatera akhir tahun 2025. Dan sebenarnya negara berkontribusi membuat itu. Kenapa? Karena kebijakan negara tinggi emisi. Jadi sehingga krisis iklim semakin terjadi. Kebakaran hutan ada banyak gitu. Dan ini adalah disebabkan sama kebijakan pemerintah yang memang tidak pro dengan lingkungan. Ada banyak masukan. Makanya tadi logiknya adalah programnya tetap jalan, kritiknya diterima. Ya nggak bisa gitu. Jadi memang harus mengevaluasi diri. Kalau pertanyaannya adalah apakah memungkinkan untuk kita mencapai swasembada pangan gitu ya. Belajarlah pada petani yang menjadi soko guru bangsa ini gitu. Petani sebagian besar beras-beras kita hari ini yang kita makan itu dari petani yang existing hari ini. Maka belajarlah dari mereka bagaimana cara mengelola lahan yang tepat, bagaimana mengintensifikasikan lahan, bagaimana meningkatkan nilai produksi gitu. Jadi ya kita sangat yakin sebenarnya kita masih memungkinkan untuk itu. Tapi kenapa kemudian petani selalu dirugikan di sini? Bahkan ketika nilai beras mahal, petani tidak mendapatkan keuntungan. Gitu. Yang mendapat keuntungan adalah pengambil rente. Di level distribusi. Makanya ketimbang pro pada industrialisasi, Pak Prabowo harusnya pro pada petani-petani kecil.
ketimbang membangun Kopbes yang begitu besar dan megah, kenapa tidak memberikan insentif kepada petani-petani di desa? Baik, saya izin menanggapi Ada, ini. ada juga nilai misalnya bahwa ada 2 asas Mas di dalam Undang-Undang Desa. Apa coba Mas Alimuddin asas Ya, utama silakan. dari Undang-Undang Desa? Silakan. Apa coba Mas? Ya udah silakan. Apa coba Mas? Saya mempersilahkan. Nah ini dia nih Mbak, kita nih memang harus benar-benar paham gitu. Kita ngomongin koperasi desa, kita ngomongin petani gitu. Kita punya undang-undang dasar, undang-undang desa, yang undang-undang desanya kita asasnya aja kita nggak mengerti. Jadi sebenarnya kita, kalaupun kita mau membela pemerintah nih Mas, belalah dengan data yang benar, belalah dengan statement yang bisa diuji. Ada 2 asas dasar di undang-undang desa. Asas pertama adalah asas rekognisi, bahwa undang-undang atau negara ini mengakui orang yang tinggal di desa. Asas kedua adalah subsidiaritas. Asas kita mengakui bahwa mereka membutuhkan apa. Jadi undang-undang desa ini harusnya berpikir, dan pemerintah dengan mengundang-undang desa berpikir bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat desa, apa yang dibutuhkan petaninya. Itulah logik dasar dari undang-undang desa yang udah ada di Indonesia, yaitu apa? Saya kasih tahu lagi Mas ya, asas rekognisi, kita mengakui hak-hak orang desa, ajak subsidiaritas, bahwa kita mengakui mereka berhak menentukan apa yang baik pada masyarakat desa. 2 itu. Oke. Tadi mau nanggapin soal Ya, tadi kan katanya pemerintah nggak peduli dengan petani dan sebagainya. Mungkin Mas Iqbal lupa ya. Kalau sejauh ini, tahu nggak Mas, kalau harga padi yang dibeli dari petani itu berapa sekilo? 6.000, ya kan? 6.000 harga dari petani. Itu udah harga standar. Agar apa? Agar petani juga merasakan dampak dari padi yang mereka hasilkan. Bahkan bukan cuma itu subsidinya. Tadi saya udah sebut pupuk 20%. Lebih murah daripada harga yang ada sejauh ini. Di luar itu juga banyak hal-hal lain. Kenapa misalnya harga beras tinggi? Nggak cuma soal harga berasnya tinggi, kan dibeli dari petani juga tinggi. Kita kan pengen peduli pada petani, maka bentuk kepeduliannya adalah kita singkirkan tengkulaknya, fokus pada petaninya. Uji Makanya Mas pernyataanmu siang itu. Kita Yang mana? beli harga dari petani tinggi. Iya dong. Coba uji Mas. Harga 6.000. Silakan uji. Nah, Silakan bagaimana uji. menentukan petani itu untung atau enggak Mas di dalam statistik? Gimana? Iya ini saya tanya. Makanya kan Mas mau uji. Mas bilang membeli dari petani. Di mana Mas? Ya saya Untuk bukan orang melihatnya. statistik. Ya, makanya saya- Cuma kan artinya nah, dibanding dengan sebelumnya. makanya- Sebelumnya nih Mas. Sure, Sebelum sure, pemerintahan sure. Prabowo Jadi, itu kan harganya 3.000. Makanya Mas, kita Sekarang harus, naik jadi 6.000, bahkan ada Let's see. kenaikan harga. Let's see. Ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga. Nah, Itu inilah kan perlu kita akuin. inilah yang disebut Karena memang kadang seringnya nyari celah gitu. Enggak nyari celah. Iya. Inilah yang disebut bahwa kita harus melihat detail. Iya. Bahkan data itu juga harus kita lihat detail, Mas. Untuk mengetahui petani untung atau tidak dari yang dia tanam, dilihat dari nilai tukar petani. Ada NTP namanya. Gitu. Jadi kalau harga berasnya dibandingkan sama harga modal dia, gabah gitu ya, maka lebih tinggi, maka dia untung. Kalau kita lihat betul, yes, harga nilai tukar petani itu naik gitu. Tapi kalau kita sandingkan dengan inflasi, mereka nggak setimpal dengan itu, dengan ada yang sekarang. Sehingga angka yang kita sampaikan besar tadi, apalagi tinggi sekali. Sebut aja sebenarnya, jangan sebut tinggi. Ya ada kenaikan, tidak maksimal, tidak optimal, kita akan optimalisasi. Apa sih susahnya ngomong kayak gitu ya? Dan kemudian itu ketika... kan tugas kementerian bukan Ya, tugas ya, saya. itu makanya ketika kita mau membela, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Terlalu banyak kita memuji Pak Prabowo, terlalu banyak kita membela Pak Prabowo, dia nggak tahu letak salahnya di mana gitu. Jadi kita juga, apalagi Mas Alimuddin, perlu lihat gitu ya, betul lihat bahwa ada yang salah di sini. Sama kayak tadi misalnya harga pupuk. Tahu nggak bagaimana kita cara mengakses pupuk, Mas? Bisa nggak petani beli pupuk, Mas? Bisa. Petani nggak bisa beli pupuk secara langsung. Secara langsung. Ya. Itu Mas Alimuddin. Yang bisa membeli pupuk itu adalah Poktan. Jadi mereka harus terdaftar dulu menjadi Poktan. Dan sekarang kita lihat siapa yang menguasai kelompok-kelompok petani ini. Ya. Dan bagaimana mengaksesnya? Yang menguasai siapa? Kelompok tani ini. Poktan Nah, ini dia Mas. Nah, ini dia harus dibuktikan. Nah, ini dia. Buktikan Mas, tanya sama Pementan. Siapa orang-orangnya? Ya kan, apa warna bajunya gitu ya. Oh, oke. Bagaimana Tapi mereka mereka bisa warga mengakses? desa nggak?
Ya makanya lihat Mas, Iya, makanya mereka saya warga bilang, desa nggak? makanya saya bilang Kebanyakan bahwa kan memang warga petani desa. nggak bisa beli pupuk secara langsung. Kalaupun mereka ada afiliasi mereka politik, juga itu kan urusan lain. mereka juga dikontrol gitu Mas. Jadi ada banyak tadi logik-logik bahkan statement Mas Salimuddin yang memang bisa diuji. Jadi makanya saya bilang kalau kita mau memberikan jadi gini, di dalam Islam itu ada Mas Salimuddin Islamnya bahwa merugilah orang-orang demi masa ya, merugilah orang-orang atau manusia yang lupa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu Mas. Jadi kalau kita mau membela, maka kita belalah dengan kebenaran dan kita belalah. Jadi menurut Mas, gitu, Mas. kalau saya membela pemerintah salah? Oh enggak ada yang bilang salah. Tapi kita perlu membela pemerintah itu dengan data juga. Jangan Kan selama ini saya serampangan pakai data. dengan Nggak serampangan. pernah serampangan. Kita udah uji tadi Mas dari sini. Ada beberapa kali saya uji pernyataan Mas. Jadi Iya. maksud saya adalah kita betul-betul tahu diri gitu loh. Kapan kita harus membela dan kapan kita harus mengkritik. Makanya saya bilang tadi, saya pun pernah memuji Pak Prabowo Kapan? yang program 100 gigawatt. Oh, 100 Bahwa gigawatt. bahkan beliau pernah bilang Indonesia can hit 100% renewable energy in 10 years. Saya uji beliau bahwa itu adalah komitmen yang baik, itu adalah komitmen yang bagus. Sekarang dokumen pidato itu ada di mana? Di mana beliau akan membangun 100 gigawatt itu dan bagaimana mereka akan keluar dari renewable energy. Maka saya pun melakukan riset. Begini cara Pak Prabowo untuk membangun renewable energy yang lebih banyak ketimbang energi fosil gitu. Makanya kita tidak hanya mengkritik Pak Prabowo, kita kritik juga Pak Bahlil kan dalam kebijakan energinya. Kita kritik juga para Raja Juli kenapa dia memberikan kawasan hutan. Saya kritik juga Pak Nusron Wahid. Kenapa kemudian banyak kasus sawit dalam kawasan hutan yang tidak tuntas misal dengan ada PKH gitu. Jadi ya kita butuh seimbang gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Salimuddin. Ini menarik. Ini menarik ya. Belum Sifai. selesai. Oh belum selesai. Gue udah mau Dia selesai. pengen pamit aja nih. Oke, 1 menit, silakan. Enggak. Silakan. Enggak, tadi kan Mas yang mau nanya. Mas yang mau ngomong. Enggak, dia tadi kan terima kasih. Oh katanya. iya, gue terima kasih udah didengerin gitu. Enggak, tadi saya mau bilang begini, ini menarik diskusinya begitu kan. Dan memang apa yang disampaikan Bang Ali tadi kan di awal, memang harusnya fungsinya kabinet bayangan ya memang seperti ini, memberikan masukan gitu Betul. kan. Memberikan masukan dan pemerintah juga tidak boleh alergi dengan masukan-masukan itu. Asal sesuai dengan data, tidak sentimen begitu ya. Betul, Oke. betul. Oke. Bagi saya Mas Iqbal bagus kok. Sesuai ya berarti. Sesuai kok. Salaman nggak kita? Salah dulu, oke. Beliau jadi menteri soalnya. Wah, Siap jadi staf sus nggak Mas? Kan nanti Dirjen. ini. Oh dirjen. Komisaris. Ya nggak bisa. Oh siapapun menterinya komisaris Salimuddin gitu katanya.